Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, bertemu lagi bersama saya Ayu Meriska di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Oke sahabat, di episode podcast Mandupa TV kali ini kita akan membahas soal tata tertib madrasah. Pasti sudah banyak tahu sih bagaimana tata tertib madrasah khususnya di Mandua Palembang. Nah, hari ini kita sudah mengundang salah satu guru BK di Mandua Palembang. Penasaran nggak nih siapa guru BK yang sudah kita undang di studio Mandupa TV kali ini? Itu ada Ibu Hajarahmi Mustikasari SPSI MPDI. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu, kita kan membahas tentang soal tata tertib. Sebelumnya tata tertib ini sudah dibahas di saat sama kemarin ya, masa ta'aruf iya. siswa madrasah. Ini Bu, apakah di madrasah tersebut sudah memiliki tata tertib, khususnya buku tata tertib atau gitu? Iya, kita alhamdulillah di Mandua Palembang ini Bu Ayu untuk tata tertib tata tertib siswanya itu sudah terorganisir dengan baik. Nah, jadi kita sudah punya buku untuk masing-masing siswa berupa buku pribadi siswa yang isinya peraturan dan tata tertib Mandua Palembang beserta poinnya dan surat-surat pernyataan lainnya gitu. Oh, itu jadi seperti apa Bu? Tata tertib yang diterapkan di Mandua Palembang nih, khususnya di dalam buku tata tertib siswa tadi ya? Iya, benar. Jadi sebagaimana semua instansi, semua tempat itu kan ada peraturannya ya Bu Ayu. Dan kita di Mandua ini agar semua bisa terorganisir dengan baik, kita atur sedemikian rupa agar semua siswa mendapatkan hak yang semestinya gitu. Jadi mereka juga harus menjalankan kewajiban agar semua berjalan dengan baik. Jadi tata tertib Mandua Palembang ini kita memiliki maksimal poin gitu. Jadi maksudnya kita memiliki hitungan poin. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran tatipsi, maka siswa akan dikenai poin tertentu. Poin yang bisa dikembalikan ke orang tua itu ketika siswa sudah mencapai 100 poin begitu. Nah, tapi kita nggak mungkin kan ya Bu Ayu tiba-tiba orang tua dipanggil untuk bilang Bapak Ibu ini anaknya sudah mencapai 100 poin begitu kan. Ini kami kembalikan anaknya. Jadi kita buat ada bertingkat agar karena kemauan kita kan bagaimana kita bisa mendidik anak ini berserta dengan orang tuanya. Maksudnya bersinergi dengan orang tua begitu. Jadi pendidikan untuk anak lebih maksimal ya. Jadi ketika anak sudah melakukan pelanggaran 30 poin, kita panggil orang tuanya didampingi oleh wali kelas untuk mendapatkan surat peringatan pertama gitu. Nah, harapan sekolah ketika sudah mencapai 30 poin itu sudah dipanggil pertama, ya harapan kita ada perubahan dari anak tersebut. Tapi ketika misalnya dia melakukan pelanggaran lagi, sekolah terpaksa akan melakukan panggilan kedua ketika sudah mencapai 50 poin gitu. Oh, jadi ada tahapan poin-poinnya dulu benar. Ya Bu? Mencapai 100 tuh baru dipanggil orang tuanya atau belum? Belum, jadi dia per 30, per 50 dan per 75 gitu. Jadi jenjang pertama yang memanggil masih wali kelas gitu. Orang tua dipanggil oleh wali kelas, diberi surat peringatan pertama ketika poin 30. Maka ketika ada pelanggaran lagi itu jenjangnya naik ke guru BK. Nanti guru BK yang melakukan panggilan yang kedua, mendapatkan surat peringatan kedua, membuat surat perjanjian. Kalau masih belum berhenti juga di situ, maka ada peringatan yang ketiga, yaitu di poin ke-75. Itu sudah bukan di guru BK lagi, tapi sudah di waka kesiswaan gitu Bu Ayu. Iya, jadi jadi kita ada jenjangnya. Jadi tidak serta merta bahwa anak ini yang menghadapi itu apa wali kelas terus kan enggak. Jadi atau guru BK terus enggak. Jadi kita ada jenjangnya agar anak ini sadar bahwa kesalahan yang dia lakukan itu
semakin berat gitu Bu Ayu. Oh, terus bagaimana nih Bu, Mandua Palembang tuh mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa? Nah, karena setiap anak mendapat buku tatipsi yang saya bilang tadi, buku pribadi siswa itu, di dalam situ sudah terdapat peraturan, poin pelanggaran, dan catatannya gitu. Yang pertama jelas itu diberikan pada saat matsama, ya. Pada saat matsama itu sudah dijelaskan peraturan kita. Tapi ya namanya juga anak mungkin ya, jadi kalau harus ada sosialisasi lain mungkin kurang jelas karena itu dalam kelas besar gitu, maka nanti guru BK akan masuk ke kelas untuk menjelaskan poin-poinnya lebih rinci pada saat di kelas. Nah, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang tadinya mereka tidak terpikirkan saat matsama, ketika di kelas mereka lebih leluasa untuk bertanya gitu. Jadi nanti disosialisasikan lagi di kelas bahwa ini peraturannya, ini prosedurnya, ini cara menjalankannya begitu Bu Ayu. Oh, jadi kan tidak semua siswa nih yang suka membaca ketika buku itu dibagikan kan? Ya, tidak semua siswa mau membuka buku lagi. Iya, Jadi iya. tugasnya guru BK nih Iya. Jadi keliling kelas mensosialisasikan kembali ya. Iya, ke setiap anak yang kelas 10 di kelas 10 yang baru. Terus nih Bu, upaya apa saja nih yang dilakukan Mandua Palembang untuk mengenakan tata tertib tadi? Jadi setelah dari jadi kita ini di Tatipsi ini guru BK itu tidak bergerak sendiri Bu, karena tugas guru BK utamanya adalah memberikan konseling kepada anak. Jadi kita punya tim Tatipsi ya Bu Ayu. Ya, punya jadi tim. iya gitu. Jadi di penanggung jawabnya itu kepala sekolah dan kepala TU Mandua Palembang, dan ada tim pengarahnya semua waka kita 5 waka itu tim pengarah termasuk waka kesiswaan. Nah, tim Tatipsi ini diketuai oleh koordinator BK. Kalau untuk saat ini itu Bu Tri Musiningrum sebagai koordinator BK dengan 2 anggota, yaitu saya dengan Pak Aslam gitu, dengan guru BK. Nah, tapi tim Tatipsi ini tidak hanya dari guru BK saja, tapi juga ada terdiri dari guru piket dan wali kelas. Jadi ketika kami bekerja itu pada dasarnya tidak bekerja sendirian begitu. Jadi contohnya ketika siswa terlambat itu kan melalui guru piket, maka yang mencatat dari guru piket. Nanti guru BK akan memberikan konselingnya begitu, Bayu. Terus apakah semua tata tertib di Mandua Palembang ini bersifat tegas Ibu? Coba Ibu berikan contoh nih, contoh salah satunya aja. Jadi karena kita semua sudah ada prosedurnya, sistemnya sudah berjalan, jadi ketika memang siswa itu melakukan pelanggaran, jadi poinnya itu, jadi kami itu memanggil orang tua atau memberikan surat peringatan itu tidak berdasarkan ketika anak sudah melakukan kesalahan sekali langsung panggil orang tua gitu, enggak Bu Ayu ya. Jadi kita kalau misalnya dia terlambat contoh terlambat nih, terlambat itu 1 kali terlambat itu 5 poin. Maka dia kalau sudah 6 kali terlambat nih, kita kan sudah 30. Walaupun sebenarnya kelihatannya terlambat itu tuh permasalahan sepele ya Bu ya, masa terlambat aja dipanggil poin iya gitu. Kalau poinnya kecil memang kalau cuma sekali, tapi kalau sudah 6 kali itu kan dikali 6 perlu dipanggil orang tuanya. Kalau sudah 6 kali sudah 30 poin, kita perlu tahu kenapa nih anak ini terlambat, apa memang kesalahan anaknya atau dari kesalahan orang tuanya. Nah, disinilah kita perlu berkomunikasi dengan orang tua begitu. Oh gitu. Jadi gini Bu, terus jenis pelanggaran apa saja yang terdapat di tata tertib Mandua Palembang? Nah, adakah sanksi poin dan tindak lanjut dari pelanggaran tersebut yang udah Ibu sebutin tadi, poin 30 itu gimana? Poin 50 itu bagaimana sih Bu penerapannya? Mungkin kan ada siswa yang belum paham apa sih poin-poin itu kan? Dari mana menentukan poin itu? Iya. Gitu, jadi selain di Tatipsi itu dia ada catatan poin, jenis pelanggaran dan poinnya itu sudah ada semua di buku Tatipsi itu, dan serta jumlah poinnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah tercatat di situ poinnya berapa. Jadi BK itu jadi BK ini mengikuti Bu Ayu ya. Jadi anak kelas 10, kelas 11, kelas 12
seperti saya contohnya yang kelas 10 sekarang, nanti dia sampai kelas 12 itu masih saya BK-nya. Jadi karena saya mengikuti, maka pergerakan atau kemajuan anak ini tuh saya punya datanya begitu, dan itu dicatat dan tidak ada pemutihan ketika naik kelas. Jadi poin ini akan berlanjut sampai sebelum dia lulus. Jadi poinnya itu berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadi bukan nanti dia kelas 10 poinnya ngulang lagi nol gitu. Enggak gitu ya. Iya, maka dia berlanjut. Nah, karena kami punya datanya, maka data tadi akan berkelanjutan. Jadi ketika dia kelas 10, misal dia baru SP1, nanti ketika naik kelas 11, dia bukan ngulang lagi SP1, tapi dia akan lanjut tetap ke SP2 kalau dia melakukan pelanggaran dengan cukup poin untuk di SP-kan begitu. Oh gini Bu, terus tuh kita membahas soal tata tertib dari pakaian siswa nih. Bagaimana sih Bu standar pakaian siswa madrasah itu, khususnya di Mandua Palembang itu, untuk laki-laki dan perempuan? Iya, jadi sebagaimana karena kita sekolah Islami ya Bu Ayu ya, standar awalnya tuh kerapian. Kalau kita semua pasti kalau rapi enak dilihat, dan memang terlihat disiplin kalau anak berpakaian rapi. Nah yang kedua, karena kita Islami tadi, selain rapi juga kita punya syarat-syarat tertentu, contohnya tidak menerawang, tidak ketat begitu, dan tidak ada belahan atau sobek begitu ya Bu Ayu. Jadi di situ seluruh pakaian yang harus dipakai di Mandua Palembang ini, seragamnya itu sudah ada semua di Tatipsi gitu. Ya, jadi nanti akan ada contoh dari tim media juga, ya kan? Dari tim media bagaimana cara berpakaian yang baik di Mandua Palembang gitu. Kalau soal rambut nih Bu, untuk anak laki-laki, biasanya kan ada rambut anak laki-laki itu yang gondrong atau kan, atau standarnya tuh nol berapa gitu kalau anak sekolah itu katanya. Iya, jadi rambut ini memang selalu jadi ini ya, dilihat kelihatannya, karena kalau misalnya cuman standarnya rapi aja, nanti kita nggak objektif Bu. Iya. Ternyata masih bisa dipegang rambutnya. Kalau rapi itu kan pandangan subjektif dari yang melihat, maka biar anak ini karena anak ini sudah SMA ya Bu ya, karena dia merasa sudah besar, sudah bisa berpikir kritis gitu, maka ketika logika mereka jalan, kenapa dia kena, kenapa aku enggak gitu kan. Makanya kita punya standarnya dalam sentimeter gitu, yang sebelah kiri di pinggir 1, di depan 3, di sebelah kanan 1 gitu. Jadi kita benar-benar diukur rambut anak itu bahwa ini ketika 3 cm silahkan sudah bagus rambutnya, tidak kena poin. Tapi nanti ketika anak itu masih lebih dari 3 cm, maka kami sarankan untuk dipotong di luar dulu, dirapikan di luar begitu. Jadi kita standarnya tidak masing-masing per guru yang lihat begitu. Jadi sudah ada standar ukurannya. Sudah ada standar. Iya. Berapa tadi standar? 131. Jadi kiri kanan 1. Kiri kanan 1, di atas 2 3 cm. Iya benar. Kirain 1 ternyata. Oke Bu, kalau dari siswa perempuan ini kan namanya perempuan kan, apalagi anak-anak SMA kategori MAN kan udah mulai beranjak dewasa nih. Pasti kan ada yang kadang-kadang sudah pakai make up, atau kukunya sudah pakai nail art, atau pakai aksesoris lain. Gimana nih Bu menyikapinya? Iya, jadi mereka ini ada wajib yang boleh mereka pakai. Kalau untuk makeup itu yang diperbolehkan itu sunscreen, karena ya nanti karena sunscreen itu bukan untuk kecantikan, tapi untuk untuk melindungi nanti kan bisa menyebabkan kerusakan gitu kan. Kita nggak mau nanti standar anak sekarang Bu Ayu bukannya maunya cantik, tapi lebih kesehat gitu loh. Kita kan pengen kulit anak sehat juga, jadi sunscreen diperbolehkan. Termasuk juga yang kedua itu parfum. Oh iya, parfum nggak mungkin lah, nggak boleh pakai parfum ke sekolah kan. Nah ya, anak-anak diperbolehkan untuk membawa parfum ke sekolah. Nah yang tidak boleh itu adalah memakai
lip tint dan sejenisnya. Mereka ini kan banyak sebutannya, sudah bukan lipstick lagi, entah lip tint, lipstick lip apa. balm, lip gloss, segala macam itu kan. Yes, apapun yang berwarna untuk di bibir itu tidak boleh begitu. Tentunya di mata juga nggak boleh berarti Bu. Oh, di mata jelas. Di mata, kalau misalnya kalau di mata itu anak boleh sebenarnya memakai soft lens dengan kalau dia memiliki mata minus, bukan untuk hiasan gitu ya Bu Ayu. Dia kalau misalnya anaknya memang sudah boleh pakai, kalau nggak mau pakai kacamata dia boleh pakai soft lens tapi sesuai dengan warna mata asli gitu. Nggak boleh jadi abu-abu atau biru Iya. ya. Terus kalau dari aksesoris nih Bu, aksesoris apa yang boleh digunakan oleh anak perempuan? Aksesoris anak perempuan itu dia boleh pakai gelang, tapi hanya satu, bukannya gelang Gelang yang warna-warni sekarang Iya, tuh kan batu-batu itu nggak iya, boleh itu ya. nggak boleh gelang yang berderet begitu kan. Jadi kalau cuma satu aja gelangnya itu nggak apa-apa kalau anak cewek. Nah, anak cewek ini disarankan sebenarnya untuk tidak memakai emas, Bu, Mm-mm. karena itu resikonya agak sulit, kecuali itu dianting-anting gitu ya. Kalau dianting-anting ya ada yang alergi begitu kan. Nah, kalau yang di gelang dan tempat-tempat lainnya sebaiknya anak-anak tidak memakai emas gitu. Oke, gitu. Selanjutnya nih Bu, jika siswa tersebut melakukan pelanggaran, sanksi apa yang diberikan? Atau beda-beda nih sanksinya? Untuk siswa berkelahi, sanksinya seperti apa? Iya, jadi pada dasarnya eh, anak-anak yang melakukan kesalahan ini, kalau kesalahannya kecil-kecil itu sanksinya biasanya sifatnya kondisional. Contohnya seperti terlambat anak-anak atau bisa disuruh ngaji seperti itu ya, atau dia menulis yasin gitu. Nah, tapi kalau sifatnya yang besar atau yang lainnya, kebanyakan mereka hanya dipanggil orang tua begitu, dipanggil orang tua untuk membuat surat perjanjian atau diberikan surat peringatan gitu. Tapi kalau misalnya mereka membawa barang-barang yang tidak sesuai dengan tatib si atau yang tidak berhubungan dengan belajar begitu, maka barang tersebut akan disita. Nah, barangnya boleh diambil lagi atau barangnya dikembalikan, tapi orang tua yang mengambil, Ibu. Nggak boleh anaknya yang ngambil. Jadi Iya. harus ada orang tuanya dulu Iya, datang jadi ke sini. iya benar. Orang tuanya jadi harus tahu bahwa anak ini membawa barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, seperti itu ya. Kalau mereka bawa itu barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar, berarti kan akan terdistraksi belajar mereka gitu, Bu. Nah, terus nih Bu, adakah sih sanksi yang sanksi berat nih, sudah siswa tuh udah nggak bisa lagi nih ditoleransi lagi, ada nggak itu? Pernah nggak sih terjadi di Mandua Palembang? Kita prinsipnya gini, Bu Ayu ya. Anak-anak yang sudah mendapatkan SP 3.75 tapi tetap melakukan kesalahan, itu mereka akan dikembalikan ke orang tua. Tapi kami berprinsip seperti ini, bukan karena kita tidak senang dengan mereka atau karena kita pengen mereka itu tidak sekolah lagi, bukan, tapi lebih kepada ternyata anak ini tidak cocok dengan pola pendidikan di Mandua Palembang. Mungkin dia di sekolah lain atau di tempat lain anak ini lebih bisa berkembang begitu. Jadi karena ketidakcocokan tadi, maka kami kembalikan ke orang tua. Jadi bukan mau berniat bahwa anak ini sudah anak buangan nih, lebih baik gitu diberhentikan, bukan. Kami tetap percaya setiap anak itu ada potensinya, tapi mungkin dia tidak cocok dengan pola pendidikan yang kita terapkan di Mandua Palembang begitu. Jadi mungkin lebih dipindahkan aja kali ya, bukan diberhentikannya. Iya, dikembalikan ke orang tua. Iya. Oke, bagaimana nih Bu proses penyelesaian siswa bermasalah? Dari mana dulu nih prosedurnya? Atau langsung ke kepala madrasah atau ke Wakahumas dulu, atau ke Waka Kesiswaan dulu? Iya, jadi kita kan ada jenjangnya nih Bu. Jadi kami itu karena kita ini kerja tim, nggak bisa kerja sendiri. Jadi pertama menemukan anak kesalahan melakukan anak yang melakukan pelanggaran itu, pertama bisa dilihat dari
ketika kita melihat langsung, itu menemukan langsung, oh dia terlambat, oh dia Bisa merokok, iya, tawan merokok merokok dah. misalnya, itu melihat langsung satu. Yang kedua itu bisa jadi laporan dari orang lain, bisa dari temannya, bisa dari pihak orang luar yang melihat, atau bisa jadi dari guru dan pegawai gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya guru dan pegawai itu berhubungan langsung dengan anaknya, misalnya di dalam kelas nih, contoh di dalam kelas misalnya anak itu main HP di kelas, maka guru ini biasanya akan mengirim anak ke ruang BK untuk kita konseling begitu. Nah, setelah anak di konseling itu, jadi yang menasehati dulu kan guru mapelnya. Nanti guru mapelnya ini akan dibawa ke ruang BK, membawa anak itu ke ruang BK untuk anak di konseling. Tapi juga mereka ini akan dilaporkan ke wali kelas. Ya, biasanya kesalahan awal-awal anak itu hanya wali kelas melapornya ke wali kelas gitu. Dengan BK itu hanya sebatas mengetahui. Nah, tapi ketika sudah berkali-kali anak ini melakukan pelanggaran, maka wali kelas akan menyerahkan ke guru BK gitu. Nah, di guru BK ini ketika anak sudah sampai di SP2 yang saya bilang tadi itu Bu Ayu, maka sudah kami antar ke waka kesiswaan. Diantar iya, diantar. Jadi bisa lagi kami serahkan. Ternyata di BK anak ini masih melakukan pelanggaran begitu. Ketika sudah sampai ke waka kesiswaan, maka itu sudah masuk dalam ranah sekolah begitu. Ketika dia sudah dalam ranah administrasi sekolah, dia mau dikembalikan atau gimana gitu kan. Nah, itu sudah ke waka kesiswaan. Baru terakhir ketika anak sudah tidak bisa lagi diajak bekerja sama, maka biasanya nanti akan dirapatkan oleh tim tadi ya, tim tatipsi dengan kepala sekolah, kepala madrasah. Gitu. Oke. Kepala madrasah. Terus upaya apa saja nih yang dilakukan madrasah untuk menanamkan kedisiplinan agar semua warga madrasah tuh memiliki sikap disiplin, khususnya ke siswa nih? Iya, jadi anak-anak itu dari awal sudah kita jelaskan bahwa kita ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Semuanya ada sistemnya, semua ada prosedurnya, semua ada peraturannya. Maka apapun yang kalian lakukan, kesalahan apapun yang kalian lakukan ketika kalian melakukan pelanggaran tatipsi, nah di situ kalian akan diberikan poin, tetap dihitung sampai pada tahap bahwa kami sudah harus mengembalikan ke orang tua gitu. Nah, anak-anak bukan hanya guru BK saja yang mengawasi anak-anak ini. Alhamdulillah di MAN 2 ini kita bisa guru, pegawai, dan siswa-siswa lainnya itu saling bantu untuk menegakkan disiplin anak ini. Jadi kalau mereka sudah ngerisih, siswa juga loh sebenarnya, mereka itu kadang kalau risih lihat temennya melakukan kesalahan gitu karena bisa mengganggu belajaran sekelas itu, jadi maka mereka juga akan melaporkan temennya gitu. Dengan guru dan pegawai juga begitu. Ketika mereka anak-anak melakukan pelanggaran, maka mereka merasa berkewajiban untuk mendisiplinkan anak juga gitu. Berarti semua warga MAN 2 Palembang, guru, pegawai itu berhak menegur ketika menemukan kesalahan pada anak ya? Iya benar Bu. Oke nih Bu, terus ada nggak nih pesan kepada siswa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, jadi peraturan itu memang kelihatannya beban ya Bu Ayu, tapi memang kita harus menjalankan beban itu karena di setiap peraturan itu ada hak dari orang lain gitu. Sama ketika kalian punya hak bersuara, orang juga punya hak untuk mendengar gitu. Nah, jadi suara yang mengganggu tadi, bagaimana nih biar suara tadi tidak mengganggu hak bersuara tadi tidak mengganggu hak yang mendengar gitu. Maka harus ada peraturan. Nah, jadi peraturan itu harus ada agar kita semua berjalan dengan baik, berjalan tidak saling berselisih gitu.
Nah, diharapkan anak-anak ini memang menjalankan peraturan walaupun itu berat, dan itu mendisiplinkan mereka agar mereka setelah dari selesai di Mandua Palembang ini nanti mereka bisa masuk ke masyarakat dalam kondisi disiplin yang baik. Jadi mereka bisa membaur dengan baik juga begitu. Dan karena mereka sudah memiliki disiplin yang baik, maka mereka mudah diterima oleh masyarakat gitu Bu Ayu. Harapan saya walaupun berat, ya kita ikuti dulu aja peraturan madrasah. Jadi ikuti dulu aturan yang Ya, ada ya. gitu. Oke Ibu Rahmi, terima kasih Bu. Sudah di penghujung acara ini kita. Ya, sudah banyak sekali pembahasan tentang tata tertib madrasah. Nah, jadi untuk siswa madrasah itu kalau kurang jelas boleh langsung bertanya sama Ibu Rahmi atau silakan membaca di buku tata tertib yang sudah dibagikan saat sama. Oke Ibu, terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Sama-sama Ibu. Mungkin next bisa datang lagi di podcast Mandupa TV ini. Boleh, undang aja Bu ya. Oke sahabat Mandupa, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk nonton di channel YouTube Mandupa Official TV dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.